Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian nonton film kartun anak-anak dan berpikir, karakter ini kayaknya familiar banget ya? Ternyata, banyak loh karakter ikonik di film kartun yang kita cintai. Inspirasinya datang dari tokoh-tokoh nyata dalam sejarah. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan seru, menelusuri jejak dari sejarah ke layar lebar. Kita akan mengungkap siapa saja tokoh di balik karakter animasi favorit kita. Siap yuk, kita mulai? Kita awali dari salah satu putri paling ikonik, Pocahontas. Dalam film Disney tahun 1995, kita melihat kisah cinta romantis antara Pocahontas, seorang putri suku Powhatan, dengan John Smith, seorang penjelajah Inggris. Tapi, tahu nggak sih, Pocahontas itu benar-benar ada. Nama aslinya adalah Emanit, dan ia memang putri dari seorang kepala suku. Kisah hidupnya jauh lebih kompleks dan dramatis dari yang diceritakan di film. Pada kenyataannya, Pocahontas baru berusia sekitar 10 atau 11 tahun saat bertemu John Smith. Tidak ada bukti kuat tentang hubungan romantis di antara mereka. Sebaliknya, Pocahontas justru berperan penting sebagai jembatan diplomasi antara sukunya dan para pendatang Inggris. Ia kemudian menikah dengan John Rolfe, dibawa ke Inggris, dan dikenal sebagai Rebecca Rolfe. Sayangnya, hidupnya berakhir tragis di usia muda, sekitar 21 tahun. Filmnya memang indah, tapi kisah aslinya memberikan kita gambaran yang lebih mendalam tentang seorang wanita muda yang tangguh di tengah pusaran konflik budaya. Selanjutnya, mari kita terbang ke Neverland bersama Peter Pan. Siapa sangka, bocah lelaki yang menolak untuk tumbuh dewasa ini terinspirasi dari seorang anak laki-laki nyata. Penulis J.M. Barrie menciptakan karakter Peter Pan berdasarkan hubungannya dengan keluarga Louis Lynn Davis. Secara spesifik, Peter Pan adalah gabungan dari kelima anak laki-laki keluarga tersebut, terutama terinspirasi dari Michael Llewellyn Davis. Barrie melihat Michael sebagai sosok yang penuh imajinasi, petualang, dan memiliki semangat kekanak-kanakan yang abadi. Sayangnya, seperti kisah Pocahontas, cerita di baliknya juga menyentuh. Michael meninggal secara tragis saat masih muda. Kisah ini menambah lapisan emosional pada karakter Peter Pan, seorang anak yang selamanya terjebak dalam masa kecil yang indah. Mungkin sebagai cara Barrie untuk mengabadikan kenangan anak laki-laki yang sangat ia sayangi. Sekarang, kita beralih ke salah satu karakter paling lucu dan menggemaskan, Winnie the Pooh. Beruang gembul yang doyan madu ini ternyata punya asal-usul yang sangat mengharukan. Inspirasinya datang dari seekor beruang hitam betina bernama Winnipeg atau Winnie panggilannya. Winnie adalah maskot dari resimen tentara Kanada selama Perang Dunia Pertama. Saat resimen itu akan berangkat ke medan perang di Prancis, sang letnan Harry Colliburn menitipkan Winnie di kebun binatang London. Di sanalah seorang anak laki-laki bernama Christopher Robin Millen sering mengunjunginya. Anak itu sangat menyukai Winnie sampai-sampai ia menamai boneka beruang kesayangannya dengan nama Winnie. Dan tebak siapa ayah dari Christopher Robin? Yap, Milne, sang penulis cerita Winnie the Pooh. Jadi, beruang di buku cerita itu adalah boneka anaknya yang namanya diambil dari beruang sungguhan. Menarik kan? Dari hutan, kita pindah ke kastil megah. Ingat karakter Ursula, si penyihir laut yang licik dari The Little Mermaid? Desain karakternya yang flamboyan, dengan gestur dramatis dan make up tebal, ternyata terinspirasi dari seorang ikon budaya yang sangat terkenal. Siapakah dia? Dia adalah Divine, seorang aktor dan drag queen legendaris dari Amerika. Para animator Disney secara terang-terangan mengambil persona panggung Divine yang eksentrik dan penuh percaya diri sebagai cetak biru untuk Ursula. Mulai dari bentuk tubuh, gaya rambut, hingga riasan mata yang mencolok, semuanya adalah penghormatan kepada Divine. Meskipun Divine meninggal sebelum filmnya dirilis, warisannya tetap hidup melalui salah satu penjahat Disney paling tak terlupakan. Ini bukti bahwa inspirasi
inspirasi bisa datang dari mana saja, bahkan dari dunia panggung yang glamor. Kita lanjutkan petualangan kita ke Sherwood Forest. Robin Hood, pahlawan rakyat yang mencuri dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Versi Disney yang menampilkan hewan-hewan antropomorfik memang sangat menghibur dengan Robin Hood sebagai rubah yang cerdik. Tapi, apakah Robin Hood benar-benar ada? Nah, ini adalah perdebatan panjang di kalangan sejarawan. Tidak ada satu bukti definitif yang menunjuk pada satu orang sebagai Robin Hood. Namun, banyak sejarawan percaya bahwa legenda ini terinspirasi dari berbagai sosok penjahat atau pemberontak yang benar-benar ada pada abad pertengahan di Inggris. Mereka adalah orang-orang yang melawan ketidakadilan dari para bangsawan dan sheriff yang korup. Jadi, meskipun Robin Hood sebagai individu mungkin hanya mitos, semangat perjuangannya mewakili pemberontakan nyata rakyat jelata. Pada masa itu, legenda ini menjadi simbol harapan dan keadilan bagi banyak orang. Selanjutnya, siapa yang tidak kenal Christopher Robin dari cerita Winnie the Pooh? Seperti yang kita bahas sedikit tadi, dia adalah karakter yang paling jelas berdasarkan orang nyata, Christopher Robin Milne, putra dari penulis A. Milne. Kamar tidurnya, mainan-mainannya, termasuk Poho, Piglet, Tiger,